ujian Bu Nining, Bu Nur, mau dimulai sekarang? Boleh Bu, biar bisa lebih cepat, Boleh. lebih baik. Saya mulai ya Bu ya. Monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan vikon pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Lian Setiani sebagai host. Ada Ibu Nining Sriuning dari SMA Negeri 1 Riam sebagai moderator dan Ibu Nur Lailatul Izzah selaku presenter dari SMKN 1 Batealit. Kita semua dari grup kecil Digdar Gumurn Pangeran Antasari dengan instruktur Ibu Indra Novita Yuliana. Sebelum lanjut ke presentasi, saya ingatkan kembali mohon kepada Bapak Ibu yang bergabung pada Vikon sore hari ini untuk mematikan mikrofonnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nining Sriuning selaku moderator. Kepada Ibu Nining Sriuning, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Bapak Tirto Suwondo. Yang saya hormati Founder Guru Mengajar untuk Nusantara Bapak Sri Wahono. Yang saya hormati Instruktur Digdar Gumun Grup 5 Pangeran Antasari, Ibu Indra Novita Yuliana, dan seluruh instruktur Digdar Gumun, serta Bapak dan Ibu guru hebat yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Vikon pada sore hari ini. Sebelum acara presentasi, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae presenter. Nama beliau adalah Nur Lailatul Izzah SPD, tempat tanggal lahirnya Demak, tanggal 28 Juli 1982, alamat rumah Jalan Gawerejo nomor 79 RT 2 RW 3 Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Beliau mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Bate Alit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Nur Lailatul Izzah untuk menyampaikan presentasi SAC-nya dengan judul Conditional Sentence tipe 1, 2, dan 3. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Nining atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPJT Balai Bahasa Jawa Tengah, yang terhormat Ketua Pelaksana Digdar Gumun, yang terhormat para instruktur Digdar Gumun, khususnya Ibu Indra Novianti, SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat peserta Digdar Gumun tahun 2020. Perkenankanlah saya untuk presentasi tentang pembelajaran conditional sentence type 1, 2, dan 3 menggunakan aplikasi media pembelajaran. Oke, pada kesempatan kali ini saya mengambil topik tentang belajar tentang conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Alasan saya kenapa mengambil topik ini karena biasanya ini memang grammar ya. Biasanya grammar itu adalah menjadi masalah tersendiri buat anak-anak ya, karena katanya susah atau gimana gitu ya. Sebenarnya dengan aplikasi ini mudah-mudahan anak-anak bisa berubah image-nya bahwa belajar grammar itu susah. Padahal sebenarnya mudah kalau kita tahu teknisnya. Memang kalau untuk ujian nasional khususnya di SMK sekarang lebih ditekankan di pengetahuan tentang tekstual. Akan tetapi pengetahuan tentang grammar juga penting karena biasanya di tes TOEFL pun tetap disajikan soal-soal bentuk grammar. Dan meskipun dalam ujian nasional itu disajikan atau memfokuskan pada pemahaman teks, tetapi grammar juga iya, cuma
dia tampilannya diintegrasikan ke dalam suatu conversation atau percakapan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Oke, conditional sentence. Sebenarnya apa sih conditional sentence? Ya, conditional sentence. Oke. Conditional sentence atau biasa dikenal dengan if clause, ya. Jadi kalimat yang diawali dengan if atau bisa kita kenal dengan pengandaian. Jadi kita belajar bagaimana sih kalau kita mengungkapkan angan-angan kita, harapan kita itu in English. How should we say in English if we have a wish, ya, punya pengharapan dan harapan baik di masa yang akan datang, masa sekarang maupun di masa yang sudah lampau. Nah, kita menggunakan if clause. Nah, kenapa kok di sini ada type 1, type 2, type 3? Karena masalah waktu. Harapannya itu terjadi kapan? Nah, kalau type 1 itu harapan, ya, angan-angan yang ditujukan untuk yang masa yang akan datang. Jadi angan-angannya itu adalah harapan yang mungkin masih bisa terjadi. Conditional sentence atau if clause tipe 2 atau type 2 itu angan-angan yang tidak mungkin menjadi kenyataan karena memang angan-angannya itu diucapkan pada waktu sekarang, ya, waktu saat ini, kondisi fakta saat ini, kemudian dia berangan-angan. Kan kalau secara logika nggak mungkin ujuk-ujuk jadi gitu kan, nggak mungkin, ya. Kemudian yang ketiga adalah if clause type 3, yaitu angan-angan yang tidak mungkin menjadi kenyataan atau sudah menjadi penyesalan di masa lampau. Oke, untuk mengetahui lebih dalam tentang conditional sentence, kita menuju ke materi selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu kita mulai dari if clause type 1. If clause type 1. Jadi tadi if clause type 1 itu digunakan untuk menyatakan harapan di masa yang akan datang. Jadi harapan itu masih mungkin terjadi. Oke. Oke, next. Oke. Contohnya ini. Seandainya nanti malam tidak hujan, aku akan datang ke rumah Rina. Ya, jadi kita punya harapan di nanti malam, berarti kan belum terjadi, ya. Nah, itu kita nanti menggunakan bentuk yang type 1. Jadi kita ngomong harapan tersebut pagi ini. Jadi harapan kita masih nanti malam, berarti masih mungkin cuaca itu tidak hujan. Ya, tapi bisa juga hujan. Nah, itu masih ada kemungkinan, jadi possibility. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Kalau rumus lengkapnya itu adalah if, subject, verb 1, subject, plus will, plus verb 1. Kalau mengingat rumusnya ini agak terlalu panjang, ya. Jadi sok lupa gitu. Jadi sebenarnya kendala grammarnya anak-anak itu mengingat rumus itu karena terlalu panjang gitu. Kita buat singkat aja untuk mengingatnya. Yaitu apa? If verb 1, will verb 1. Kita tidak perlu mengingat-ingat subjek karena otomatis yang namanya kalimat itu memang harus ada subjeknya, ya. Jadi yang perlu diingat adalah if verb 1, will verb 1. Karena kalau misalnya nanti dalam pengerjaan soal biasanya yang ditanyakan adalah pasangan dari if verb 1 atau will verb 1. Itu yang biasanya yang ditanyakan. Nanti untuk yang seperti soal seperti ini nanti kita bisa lebih mendalami lagi ketika sampai di evaluasi. Oke, jadi contoh kalimatnya tadi misalnya seandainya nanti malam tidak hujan, aku akan datang ke rumah Rina. So we can say if it doesn't rain tonight, I will come to Rina's house. Ya, jadi doesn't rain itu verb 1, pasangannya will come. Nah, kalau ada verb 1, will verb 1, berarti harapannya itu adalah harapan yang masih mungkin terjadi. Oke,
kita menuju ke contoh berikutnya. Nah, bisa dilihat dari kata-kata yang di red bold ya, yang dicetak merah itu. If I graduate with good mark, I will continue my study to the university. Jadi di situ yang perlu diingat adalah if ya, graduate, if graduate sama will continue. Graduate pasangannya will continue. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa itu adalah harapan di masa yang akan datang dan masih mungkin terjadi. Contoh berikutnya itu yang nomor 2, she will help you if you need her. Ya, dia akan membantumu jika kamu membutuhkan dia. Berarti ini masih mungkin terjadi, ya. Jadi masih harapan yang akan datang bahwa dia itu akan masih kemungkinan akan membantumu jika kamu membutuhkannya. Number 3, for example number 3, Ali will buy a house if he gets bonus this year. Jadi komposisinya sama ya, will verb 1, if verb 1. Meskipun posisinya itu dibalik itu no problem ya, enggak masalah ya. Mau if-nya di depan atau if-nya di belakang, it's okay. Karena memang terdiri dari 2 clause atau 2 kalimat. Oke, jadi kesimpulannya ya di sini kita harus fokus sama if verb 1, will verb 1. Oke, itu aja. Next. Oke, yang if now we go to if clause type 2. Nah, sekarang bagaimana kalau conditional sentence atau if clause type 2, yaitu angan-angan yang tidak mungkin menjadi kenyataan saat ini at the present time. Jadi kalau yang tipe 2 itu angan-angan yang hanya sekedar menjadi angan-angan. Ya, tapi seorang pacar. Nah, itu kan kita ngomong di saat ini ya, di saat ini. Oh, ngapa sih? Jadi nggak mungkin kita mengungkapkan harapan kita tiba-tiba langsung kita jadi artis gitu saat ini juga, kan itu secara logika itu nggak mungkin ya. Beda sama tipe 1 tadi. Jadi kita seolah-olah itu menyesali dengan fakta di saat hari ini, saat ini. Oke. Jadi tadi untuk yang kalimat seperti ini ya, if clause ini kita menggunakan rumus if subject verb 2 subject would verb 1. Dan atau singkatnya yang perlu kita ingat adalah if verb 2 would verb 1. Jadi pasangannya verb 2 itu pasti would verb 1, atau bisa juga could, bisa diganti seperti itu ya. Yang penting auxiliary-nya atau modalnya itu dalam bentuk past tense. If verb 2 would verb 1. Jadi kalimat di atas menjadi if I were an artist I would be easy to get a girlfriend. Jadi ternyata kalau dibandingkan dengan kenyataannya, berarti sekarang dia saya bukan artis, makanya sampai saat ini saya susah mencari pacar gitu. Oke. Kita next. Oke. Contoh yang lain. If I had much money, I would buy a new car. We can see had verb 2 pasangannya would buy. Kalau seperti ini artinya ya, had much money, punya banyak uang. It means at the present time I don't have much money. Jadi kenyataannya saat ini saya nggak punya uang, makanya saya tidak beli sebuah mobil baru. Jadi ceritanya saya agak menyesali keadaan fakta yang sekarang ini gitu. Oke, contoh yang nomor 2 ya, still the same. If they got first winner, they would treat you. Yeah. If they got first winner, they
would treat you, sama verb to ya, pasangannya would verb one ya. Nah, di sini hati-hati pemakaian to be was ya. Di conditional sentence type 2 itu tidak mengenal to be was. Seperti yang kita tahu, was itu adalah to be bentuk 2 ya. Jadi was itu kan dipakai kalau subjeknya I, she, he, it ya, ketika dia bentuk 2, bentuk pas. Tapi tidak dikenal. Terus pakainya apa? Pakainya were. Apapun subjeknya, tetap pakainya adalah were. Tidak boleh pakai was. Jadi nanti jadinya I were, she were. Nah, seperti contoh itu ya, contoh soalnya bisa dilihat, if Anna ya be rich, be to be, she would like, she would live, would verb one. Berarti pasangannya apa? Would verb one, tadi pasangannya adalah if verb two. Jadi jawabannya adalah were, tidak boleh was, karena was tidak dikenal di conditional sentence. Oke, next. Kita ke if clause type 3. Nah, kalau if clause type 3 itu apa ya? Kalau if clause type 3 itu digunakan untuk angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin sama, tidak mungkin menjadi kenyataan. Karena apa? Angan-angan itu terjadi di masa lampau. Tadi ada yang conditional type 2, angan-angan di masa sekarang aja nggak mungkin terjadi, apalagi di masa yang lampau, otomatis nggak mungkin terjadi ya, karena sudah lewat. Jadi ceritanya itu kita menceritakan kepada orang lain bahwa dulu kala kita punya angan-angan ya, tapi ya itu hanya sebatas angan-angan. Oke, kita ke contohnya. Contohnya, jika aku ya dulu, berarti ini menceritakan zaman dulu gitu ya, mempunyai mobil alias sudah jadi pacarku. Jadi cuma cerita saja. Mungkin kalau dibandingkan fakta sekarang, dia sudah punya mobil banyak mungkin, dan dia sudah mungkin juga dia sudah punya istri ya gitu. Dia cuma cerita saja ya. Jadi dahulu kala ya tidak punya mobil, sehingga Alia tidak mau jadi pacar kita gitu. Nah, pacarku gitu kan, karena dulunya nggak punya mobil gitu. Nah, untuk yang seperti ini kita menggunakan apa rumusnya? If subject plus have plus verb 3 ya, subject would have plus verb 3. Mengingat itu terlalu panjang. Udah, yang kita harus ingat adalah if had verb 3 would have verb 3. If had verb 3 would have verb 3. Jadi pasangannya had verb 3 itu would have verb 3. Kalau ada kalimat yang seperti ini berarti menyatakan angan-angan di masa lampau. Nah, jadi kalimatnya menjadi if I had a car, she would have become my girlfriend. Jadi kalau dulu saya punya mobil, dia pasti sudah jadi pacarku. Gitu. Oke. Contoh yang lain. If I had waken up earlier, I would have been late. Jadi dia cerita. Berarti kalau faktanya bagaimana? Berarti faktanya kemarin itu dia terlambat. Kenapa? Karena dia bangun kesiangan ya. If I had waken up earlier, I would have been late. Jadi di sini itu faktanya sama angan-angannya itu bertolak belakang ya. Contoh yang kedua, he would have been healthy if he had taken healthy food. Jadi dia dulu bisa sehat kalau dia mengkonsumsi makanan sehat. Jadi ceritanya dulu itu sakit-sakitan. Jadi makanya kenapa? Karena dia tidak makan makanan yang bergizi. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Sama ya. Kalau contoh soal dari conditional sentence kalau masih sekitar 4 tahunan yang lalu itu seperti ini. Jadi hanya merubah verb-nya saja. Tapi kalau yang untuk model soal yang sekarang karena sudah hot gitu ya, pakai high order thinking skill itu sudah terintegrasi dalam bentuk conversation. Jadi di situ memang harus paham artinya dan juga harus paham pola kalimatnya. Jadi kalau di sini misalnya if Anissa disuruh tell-nya itu verb-nya apa?
Nah, dilihat saja, oh itu wouldn't have misunderstood. Would have plus verb 3, berarti pasangannya adalah had verb 3. Bentuk soal seperti ini, kalau setahu saya, kalau bentuk TOEFL itu masih berlaku, ya, karena TOEFL masih ada bentuk soal yang mengujikan tentang grammar, gitu. Oke, sekarang kita menuju ke kuisnya. Oke. Untuk mengingat saja, ya, pertanyaan paling basic, paling dasar dulu. Conditional sentence type 1 digunakan untuk menyatakan angan-angan atau harapan di masa yang akan datang. Oke. Jadi untuk membuat kalimat atau belajar grammar itu kuncinya yang pertama itu harus tahu betul fungsinya, ya. Yang paling basic adalah tahu betul fungsi kalimat ini itu fungsinya apa. Itu harus menguasai betul. Kalau tidak tahu fungsinya, nanti kedepannya akan semakin rumit, ya. Oke, soal nomor 2. Conditional sentence type 2 digunakan untuk menyatakan angan-angan atau harapan di masa sekarang, ya. Oke. Nah, ini menuju ke menguji ke rumusnya, ya. If verb 1 pasangannya, nah, udah ya. If verb 1 will verb 1. Oke. If verb 2 pasangannya apa? Verb 2 karena past tense berarti would verb 1. Kalau sudah would harus diikuti oleh verb 1. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke soal yang berbentuk conversation. Jadi ini sudah terintegrasi ke conversation, tapi belum masih belum hot kalau yang ini. Ya, Aji failed on his exam. Tapi kan seperti ini ya agak tengah hot juga ya, karena harus menyimpulkan ya. Aji failed on his exam. Yes, he's never serious. Aji failed, gagal, ya, dalam ujiannya. Failed berarti verb 2. Berarti ini membicarakan fakta yang sudah lampau. Nah, kalau fakta yang sudah lampau, otomatis pasangannya ya harusnya sudah lampau juga. Kenapa kok Aji sampai gagal di ujiannya? Ya karena apa? He's never serious. Dia itu tidak pernah serius. Nah, kemarin gagal itu apa? Pakainya karena ini membicarakan masa lampau, berarti kita menggunakan yang conditional sentence atau if clause type 3. Nah, type 3 itu apa pasangannya? If had verb 3, would have verb 3. Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang B. Kenapa tidak would? Memang tidak harus would, bisa could, mungkin bisa might ya. Tapi di sini tidak harus would. Yang penting dia itu pakai past perfect. Oke, B. Oke, next question. Hanif, I would like to reschedule my appointment with the doctor for next Monday. Ingat, hati-hati. Kalau soal yang seperti ini, kita itu harus hati-hati betul dengan tense-nya atau waktunya. Nah, di sini ada kata next Monday. Saya akan mereschedule. Di sini ada would, hati-hati. Would itu tidak karena di sini would like to berarti tidak menandakan pas ya, karena ada kata like to-nya. I would like to itu sama saja dengan I want to, bisa ya. Cuma bahasanya itu fungsinya would like to itu memperhalus bahasa. Oke, di sini kata kuncinya adalah next Monday. Next Monday itu berarti harapan yang akan datang. Kalau yang akan datang berarti pakainya tipe 1. Tipe 1 itu rumusnya yang harus diingat adalah if verb 1 will verb 1. Oke. Jadi yang paling masuk di sini mana jawabannya?
Ya. A. Ya. I would like to reschedule my appointment with the doctor for next Monday if it is still open. Okay. Okay. Number 7. I have already put the letter here. Do you see the start button on the machine? If you press it, bla bla bla. Nah, sebenarnya soal yang seperti ini itu adalah soal yang paling mudah. Kenapa? Nggak perlu kita sebenarnya kalau misalnya apa ya, paling jeleknya kita nggak tahu artinya pun itu masih bisa mengerjakan. Asalkan apa? Kita bisa mengenali itu verbnya verb berapa? 1, verb 2, verb 3. Nah, kita lihat if you press it. Langsung fokus kita ke if clause-nya. If you press it, press itu verb when. Nah, if verb when pasangannya will verb when. Udah ketemu. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Soal number 8. You look exhausted. Kamu terlihat kelelahan. You look, kita lihatnya look-nya itu verb 1 berarti. Kalau verb 1 berarti ini konteksnya ngomong membicarakan waktu sekarang ini. You need a break. Nah, sekarang kita lihat kalau pengharapan yang terjadi di masa sekarang berarti kita menggunakan conditional sentence type 2. Oke. Kalau type 2 berarti yang mana ya? Tadi type 2 adalah if verb 2, would, verb when. Nah, kalau I salah karena will, I itu will ya, verb when. Was jelas salah karena was itu tidak mengenal conditional sentence, tidak mengenal was. Will nggak mungkin. Berarti yang mana? Yang D. I itu singkatan dari I would. Ya, I would do if there were not too much work. Oke. Okay. Okay, next. Number 9. What's your plan after graduating from vocational school? If my parents have enough money. If my parents have enough money. If clause have. Langsung kita cari verbnya. Oh, have itu verb 1. If verb 1 pasangannya apa tadi? Yes, will verb 1. Okay, the last question. Okay. If I had known that you were coming, blah 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 blah, you at the station. Langsung kita lihat verbnya. Had known, had plus verb 3. Had plus verb 3, had verb 3 pasangannya yes, would have verb 3, would have met. Okay, that's all. Ya, itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, kami menunggu masukan, saran dan masukannya. Terima kasih. Ya, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama presentasi yang disampaikan oleh Ibu Nur Lailatul Izzah tentang conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Ibu guru hebat jika ingin bertanya kepada presenter, saya persilakan. Boleh dinyalakan mikrofonnya Ibu jika ingin bertanya atau Bapak, atau bisa juga bertanya lewat kolom chat. Materinya sangat menarik sekali ini tentang bahasa Inggris ya, tentang pengandaian atau perumpamaan. Jadi ketika kita ingin berandai-andai atau ingin mengumpamakan sesuatu, kita bisa menggunakan conditional sentence tipe 1, 2, dan 3 tadi tergantung kondisinya, kata Ibu Nur ya Lailatul Izzah tadi ya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan sambil saya mengecek kolom chatnya. Mungkin ini ada yang bertanya lewat kolom chat. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Materinya sangat menarik sekali ini. Iya, siapa Ibu Margareta Rulik ya? Silakan Ibu. Ini Bu Nur. Ya ampun Bu, luar biasa sekali Bu. Pemaparannya luar biasa sekali Bu. Ini kalau murid mungkin langsung Bu. Ibu luar biasa. Ibu, saya mau tanya.
untuk Iya. materi conditional sentence ini diberikan dalam satu kali pertemuan langsung tiga tipe itu, Bu? Oh, kalau dalam kalau kalau dalam di kelas maafin ya suaranya dengan kalau dalam pertemuan langsung gitu nggak mungkin kita berikan langsung 3 Ibu. Jadi lebih baik Mas, dari awal 1 dulu gitu ya. ya makanya di absen. Karena kalau langsung 3 itu kadang anak agak bingung gitu. Tapi memang sebenarnya tinggalkan kita kalau pilih ya memang harus seperti tadi langsung kita sampaikan ke anak mana sih yang harus bisa lebih cepat, bisa lambat tergantung kondisi anak juga, menyesuaikan kemampuan anak. Begitu, Ibu. Tapi kalau di KD bahasa Inggris SMK-nya sendiri tidak bertahap ya untuk pertemuannya itu bisa sampai 2 atau 3 kali. Nanti sekalian apa itu ulangannya. Terus tanya lagi nih, Bu, yang untuk evaluasi nomor 1, 2, 3 itu kira-kira masih diperbolehkan tidak, Bu, pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu? Untuk tadi yang iya. 1, 2, 3. Kalau untuk tes ya untuk tes itu memang selalu harus pakai bahasa Inggris. Cuma kalau untuk pembelajaran grammar itu memang saya harus memakai bahasa Indonesia karena menyesuaikan kemampuan murid-murid. Kalau pakai bahasa Inggris nanti malah targetnya susah dicapai gitu. Jadi memang agak campur gitu ya antara pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oke, Bu, terima kasih pemaparannya luar biasa, Bu Nur. Salam kenal, Bu Nur. Ya, baik. Terima kasih Bu Margareta Rulik atas pertanyaannya. Selanjutnya saya buka kembali sesi tanya jawab berikutnya. Mungkin ada ya Bapak Ibu guru yang lain ingin bertanya kepada presenter, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Ya, Pak Budi ingin bertanya sepertinya ya. Silakan Pak Budi, Pak siapa ini Pak Heri ya? Neneng Bu. Neneng. Iya, silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nini. Ya mohon izinnya ikut apa itu? Hanya memberi apresiasi Bu, ini Bu Ijah pemaparannya sangat semangat 45 Bu. Salut Bu. Dan di join ini ya di room ini apa itu gangguan juga sangat minimalisir, jadi enak didengar gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Heri Setiwanto atas masukan dan sarannya. Ya ini Bu Nining juga itu link absen juga selalu update, jadi sangat enak untuk diikuti ini. Apalagi ya, terima kasih banyak Pak, karena sangat... kan saya memantau terus ya. Jadi kasihan teman-teman yang baru join mungkin mencari absennya, jadi saya harus share terus kayak hujan absen hari ini saya Pak. Ya ini seri 4 kali ikut room ini yang paling enak ini. Apalagi ini materinya sangat spektakuler. Sangat spektakuler. Iya, terima kasih banyak Bapak atas apresiasinya. Terima kasih sudah hadir ke sini. Kami tunggu join lagi di berikutnya Pak ya, pikon berikutnya. Oke, gitu saja Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Assalamualaikum banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang lainnya? Sambil saya cek, ternyata di kolom chat belum ada pertanyaan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu yang baru join mungkin? Tadi materinya tentang conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Oh, Bu Martining, silakan Bu. Bu Neneng, Bu. Oh, Bu Neneng, silakan Ibu. Ada pertanyaan apa Ibu? Silakan langsung saja. Untuk Mbak Bu Nurnya, Bu. Ya, untuk kita katakanlah untuk mempermudah tadi sebelum kita masuk ke rumus
atau aplikasi, Nggih. apakah nanti untuk anak-anak itu harus menghafalkan bab-nya itu Bu, katakanlah untuk bab tipe 1, 2, 3 seperti itu Bu, Oh agar iya, mempermudah. jadi terima kasih. Jadi memang sebelum kita memasuki materi conditional sentence itu harus anak kita wajibkan untuk menguasai ya, bukan menguasai, mengenalkan dan menyuruh mereka untuk menghafal bab 1, 2, 3. Nggak mungkin kalau materi ini disampaikan mereka masih blank tentang bab 1, bab 2, bab 3. Jadi sebenarnya malah sebelum itu, sebelum menerima materi conditional sentence, mereka harus sudah pernah diberi simple past tense dan present perfect, past perfect itu harus sudah. Tapi minimal itu simple past tense. Jadi karena simple past tense di situ kan ada kedua, itu harus. Kalau tidak mesti bingung nanti anak-anak. Gitu. Oh, iya. Tapi kan belum disampaikan nanti Bu. Maaf, saya sendiri juga sebenarnya suka bahasa Inggris Bu. Untuk apa? Mungkin ada tips Bu untuk kita membedakan bab 1, 2, 3 seperti itu Bu. Oh gitu. Perlu diketahui kalau bab 1, bab 2, bab 3 itu memang ada dua jenis ya Ibu. Jadi dalam bahasa Inggris itu memang beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan memang kata kerja atau verb itu sudah satu saja gitu. Jadi tidak ada bentuk lain. Tapi kalau memang kalau di bahasa Inggris itu memang dikenal verb 1, verb 2, verb 3. Nah, itu perbedaan verb 1, verb 2, verb 3 ada dua jenis, yaitu disebut dengan regular dan irregular. Regular itu pasti ya, maksudnya teratur. Teraturnya bagaimana? Bentuknya sama, verb 2 ke verb 3 itu hanya ditambahi ed. Gitu. Jadi sama, nggak ada perbedaan antara verb 2 dan verb 3. Sedangkan yang irregular ini yang paling susah. Kenapa? Karena dia verb 2 dan verb 3-nya itu tidak ada pattern-nya ya, tidak ada rumusnya, tidak ada polanya. Harus dihafalkan. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, jadi kita ya harus pegang yang namanya list irregular verb ya, irregular verb list dasar kata kerja yang tidak teratur. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ada pola-pola yang hampir sama ya. Jadi kuncinya adalah kita semakin banyak berlatih maka akan jadi semakin lebih mudah. Kalau berlatihnya jarang-jarang ya memang nanti lupa lagi. Tapi kalau sering akan ketemu verb itu lagi. Nah, jadi nanti akan justru lebih mudah. Itu aja sih sebenarnya. Yeah. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Neneng atas penjelasan Ibu Nur Lailatul Iza? Apakah sudah bisa dipahami? Atau ada pertanyaan lain? Halo Bu. Sudah cukup jelas Ibu Neneng? Baiklah, jika sudah cukup jelas, mungkin Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada pertanyaan. Atau kalau tidak ada, mungkin saya ingin bertanya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin di sesi ini. Bagaimana Bu tips dan triksnya mungkin biar kita itu mudah menghafal atau membedakan rumus-rumus bahasa Inggris yang agak rumit itu tadi Bu? Oh iya. Apa kita harus menghafal semuanya gitu atau seperti apa? Sebenarnya kalau belajar bahasa itu tidak harus menghafal ya, maksudnya kita hanya mencari aja angle yang tepat untuk mengingatnya. Jadi biasanya kalau saya mengajarkan ke anak-anak, grammar itu nggak susah sebenarnya. Cuma harus tahu teknik atau mana sih yang harus saya ingat gitu. Jadi harus berasal dari basicnya dulu, tensesnya dulu. Jadi tensesnya itu kan ada banyak ya, 16 ya, tapi 16 tenses itu sebenarnya cuma ada 3 karena berdasarkan waktu ya kalau bahasa Inggris itu. Ya tadi kita kalau rumus sebenarnya dari rangkaian bahasa Inggris itu yang paling susah itu malah justru conditional sentence karena ada perubahan-perubahan gabungan-gabungan tenses tadi. Tapi ya tadi caranya kita mengingat-ingat kalau ada waktu, sebenarnya ada hubungannya waktu dan bentuk kata kerja itu sangat terkait ya, sangat berkaitan erat. Jadi yang perlu kita ingat adalah kalau waktunya sekarang berarti verbnya adalah verb 1.
Kalau waktunya lampau berarti verbnya adalah verb to. Itu basicnya. Cuma nanti ada perbedaan sedikit lagi. Sekarangnya itu kapan? Kalau sekarang kan present ya, present time gitu kan. Tapi sekarang itu kan luas ya, ada yang sekarang saat ini nowadays, jadi kayak lebih luas ya, menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, kita menggunakan simple present tense, pakainya verb one. Sekarangnya itu kok baru proses, in process. In process itu berarti kata kuncinya adalah sedang. Nah, kalau sedang berarti sekarang, tapi masih ini sedang proses. Cirinya apa? Tambahi verb ing. Nah, verb ing itu tidak bisa berdiri sendiri, harus nempel. Nempelnya apa? Nempelnya pakai to be. Nah, to be-nya tadi karena dia bentuk present, maka dia pakainya to be-nya bentuk verb one. Jadi ada to be verb one itu kan ada is, am, are. Nah, sekarangnya ditandakan dengan verb ing. Jadinya saya sedang. Nah, sedangnya sekarang ini. Nah, kalau ada sedang lagi di masa lampau, itu berarti to be-nya yang berubah, yaitu to be-nya menjadi bentuk dua, pakainya was atau were. Karena masih sedang di masa lampau, verb-nya pakai verb ing. Jadi secara sekilas seperti itu. Jadi kita harus jeli mana sih yang harus kita ingat. Jangan kita harus menghafalkan belajar IPS. Simple present tense rumusnya adalah if subject plus verb one plus itu nanti kita overload nanti ya, nggak sanggup, kayak sudah malas duluan. Jadi harus paham. Di sini kuncinya adalah pemahaman. Ya, jadi tenses itu belajar grammar itu harus paham dulu. Ini fungsinya apa yang harus kita ketahui. Jadi tadi kalau waktunya ini, verbnya ini, itu aja sih. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Baik, terima kasih Bu Iza atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lain? Mungkin sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin Bu bisa mengajarkan satu tip lagi Bu. Karena berbahasa Inggris ini kan mungkin kita lidah Indonesia kan kadang-kadang suka salah gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk melatih speaking gitu Bu, mengucapkan kata dengan benar itu? Seperti apa tipsnya? Apakah harus sering berlatih setiap hari atau bagaimana? Iya. Kuncinya kalau speaking English itu don't be afraid to make a mistake. Maksudnya jangan takut berbuat salah gitu ya. Kalau kita berbuat salah itu maksudnya jangan takut ngomong. Kalau kita pengen bisa ya harus ngomong, dipaksa. Salah enggak apa-apa karena kan memang still learning ya, masih belajar gitu. Jadi it's okay salah. Kita tahu, saat ini salah, saya ngomong seperti ini salah, nanti dibetulkan. Seharusnya kalau ngomong seperti ini tuh harusnya seperti ini. Nah, seperti itu terus nanti lama-lama kita akan terbiasa ya, jadi become habit, jadi kebiasaan gitu. Cuma memang tidak mudah untuk to practice it at school ya, sebenarnya ternyata nggak mudah mempraktekkan itu. Karena apa? Memang kebanyakan itu siswa itu sudah apalagi kalau sudah sampai SMK kayak gini tuh sudah penilaian terhadap bahasa Inggris itu sudah buruk ya, sudah terbentuk. Jadi kalau sudah bilang saya nggak suka, saya nggak bisa, itu untuk masuk ke dalamnya, untuk membuat mereka lebih paham itu jauh lebih susah. Apalagi untuk ngomong, untuk to introduce ya, make an introduction aja mereka takut itu, padahal pasti mereka tuh bisa. Nah, ya itu tadi, masalah itu aja sih, motivasi dalam diri kita sendiri aja. Kalau kita paksakan diri kita untuk bisa ngomong, insya Allah seiring jalannya waktu ya, by proses itu nanti bisa sendiri gitu itu. Iya, baik Bu, ini ada pertanyaan satu lagi Bu di kolom chat dari namanya Musta'anah ya, mungkin itu Ibu atau Bapak, ini saya kurang tahu, ini mohon maaf ya. Dari SMK Taruna Bangsa, ini pertanyaannya, izin bertanya Bu, penilaian speaking bagaimana ya? Dan bagi tips rumus cepat menghafal materi ini. Seperti itu pertanyaannya Bu. Monggo silahkan dijawab Bu. Kalau penilaian speaking, terima kasih. Kalau untuk penilaian speaking itu sebenarnya kita harus menyiapkan instrumennya ya. Jelas yang satu adalah kalau speaking jelas pronunciation itu faktor utama ya.
Bu? Bu Nur? Halo Bu Nur, apakah ini putus atau bagaimana ini koneksinya? Ternyata ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Bagaimana ini? Halo Bu Nur, apakah masih tersambung dengan kami Bu Nur? Sepertinya nih Bu Nur ini terpental ini. Sebentar, ditunggu sebentar. Oh sebentar, sebentar ya Bapak Ibu yang sedang bertanya tadi. Kita tunggu lagi Bu Berlailanya untuk bergabung kembali dengan kita. Ternyata ada 2 pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf tadi saya tidak sempat terbaca pertanyaan satunya. Nanti akan saya tanyakan ketika beliau sudah kembali join. Kami mohon tetap bersabar dan tetap berada di dalam room ini ya Bapak Ibu ya, karena ikon kita masih belum berakhir. Oke, Kita maaf punya 2 kayaknya pertanyaan lagi tadi. tadi saya terpental ini. Oh terpental ya Bu ya. Tiba-tiba keluar. Oh iya Bu Nur, silakan dilanjutkan Iya, tadi terpental. pertanyaan dari Ibu Musta'anah atau Bapak Musta'anah Iya. nih tadi. Tadi sampai mana ya? Yang speaking tadi sudah ya? Yang Oh speaking penilaian speaking tadi sudah ya, udah dijawab ya? sudah ya? Enggak, maksudnya Pertanyaannya adalah itu saya sudah penilaian terpental belum speaking ya? bagaimana dan bagi tips rumus cepat menghafal materi Oke, ini saya Bu ulangi. katanya. Kalau Ya. Kalau speaking tadi itu yang perlu kita siapkan adalah penilaian tentang pronunciation-nya ya, pengucapannya itu yang paling penting. Pronunciation-nya, kemudian intonasinya ya. Karena kalau dengan intonasi kita paham betul bahwa anak itu paham apa isinya ya. Jadi misalnya kalimat pertanyaan ya seharusnya nadanya bertanya, itu kan harus jelas ya. And then expression-nya ya, expression yang digunakan tepat apa tidak. Itu 3 hal pokok yang perlu digunakan untuk penilaian speaking-nya. Kemudian kalau untuk tips rumus cepat menghafal materi ini tadi ya seperti yang saya sampaikan, mudah saja Ibu, kita tinggal ingat aja if verb 1, will verb 1. Kalau dalam soal grammar, kalau misalnya di tes TOEFL pasti yang ditanyakan pasangan itu. Kalau yang diketahui itu if verb 1-nya, pasti yang ditanyakan will verb 1-nya. Kalau yang diketahui will verb 1-nya, pasti yang ditanya if verb 1-nya. Jadi 2 itu pasangan, tidak boleh dipisahkan ya. If verb 1, will verb 1. Kemudian if verb 2, would verb 1. Yang ketiga, if had verb 3, pasangannya would have verb 3. Jadi itu aja yang perlu diingat. Kalau berdasarkan pengalaman saya, anak-anak ketika sebelum memahami materi ini saya mencoba untuk menerangkan secara manual konvensional. Jadi yang if verb 1 subjek lah itu sama dengan memberikan tips yang singkat ini ternyata hasilnya itu beda. Jadi anak-anak lebih mudah untuk belajar niat itu. Tinggal saja ini jawabannya apa? Ya udah kalau misalnya if verb 1 pasangannya apa? Will verb 1. Ya udah seperti itu aja. Jadi anak-anak lebih mudah untuk short way-nya ya, cara pendeknya. Tapi kalau untuk memahami lagi ya memang itu beda lagi. Itu nanti kaitannya dengan vocabulary juga. Seperti itu Ibu, kira-kira. Ya, baik Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi tadi yang saya terlewatkan di kolom chat ya dari Ibu Okti Minarni dari SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. Pertanyaan beliau adalah kapan kita menggunakan tipe tersebut? Silakan dijawab Ibu. Oke, tadi sudah saya paparkan tapi nggak apa-apa diulangi lagi. Kalau if verb 1 kita gunakan ketika kita menyatakan harapan kita di masa yang akan datang. Jadi kita punya angan-angan di masa yang akan datang. Kita pakainya tipe 1. Angan-angan di masa datang itu berarti angan-angannya masih mungkin terjadi. Tadi ya pakainya if subject verb 1, if verb 1, will verb 1. Sedangkan yang type 2 itu adalah kita ngomong pengandaian, kita bandingkan dengan kondisi saat ini, sekarang ini, fakta saat ini. Jadi saat ini misalnya kita menyesali keadaan kita at the present time saat ini. Tadi ya kalau kita contohkan tadi misalnya seandainya saja saya seorang artis, ya kita melamun gitu kan, seorang artis, aku akan lebih mudah punya pacar. Berarti kita ngomongkan itu saat ini, ya. Tapi kan nggak mungkin tiba-tiba saat ketika kita mengungkapkan angan-angan kita itu tiba-tiba tring kita jadi artis kan nggak mungkin. Jadi kalau ditanyakan faktanya nggak mungkin akan menjadi kenyataan. Nah, pakainya apa? If verb 2, would verb 1.
ya. Kemudian yang type 3 itu angan-angan di masa yang lampau. Jadi kita bercerita kepada orang lain bahwa dahulu kala kita itu punya angan-angan, ya. Otomatis karena kita cerita angan-angan di masa lampau, ya nggak mungkin angan-angan kita itu terjadi, ya. Jadi dulu kala, ya, seandainya saya itu kaya, dia pasti mau jadi istri saya, ya. Seperti itu kan berarti cerita. Berarti dulunya dia nggak punya. Ya masalah sekarang dia masih jadi orang nggak punya atau kaya itu beda lagi. Dia hanya cerita masa lampaunya. Nah, untuk yang seperti itu kita pakainya if had verb 3 would have verb 3. Nah, sudah seperti itu aja Bu yang perlu diingat. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Nur. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab yang sudah kita lakukan dan kita dengarkan bersama tadi ya, baik itu pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga jawaban dari presenter. Saya buka satu kali lagi jika ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sambil saya cek kolom chatnya. Kalau tidak ada, baiklah saya akhiri sampai di sini untuk kegiatan Vikon kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Kami ucapkan terima kasih juga kepada presenter yang telah memaparkan materi yang luar biasa sekali Ibu. Kemudian untuk selanjutnya kami kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nining. Terima kasih juga kepada Ibu Iza selaku presenter. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Waho selaku Ketua Gumun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iin selaku instruktur. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dan menjaga ketertiban Vikon pada sore hari ini. Mohon maaf saya sampaikan apabila dalam presentasi pada sore hari ini ada yang kurang. Semoga presentasi selanjutnya dari Dikdar Gumun Pangeran Antasari lebih baik. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.